Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali pada mata kuliah pengantar analisis data kategorik. Kali ini kita akan membahas topik tentang uji eksak Fisher. Materi ini masih mengenai tabel kontingensi, khususnya tentang tabel kontingensi 2x2. Dan masih ada kaitannya dengan uji Q kuadrat. Oleh karena itu, mohon pahami dengan lebih detail materi tentang uji Q kuadrat agar dalam memahami topik ini menjadi lebih sempurna. Oke, mari kita mulai. Baiklah, sekarang kita mulai pembahasan mengenai uji eksak Fisher. Kita awali dengan beberapa catatan. Pertama, bahwa kita telah pelajari sebelumnya untuk mengetahui kebebasan dua peubah nominal itu menggunakan uji Q kuadrat. Nah, namun uji Q kuadrat ini tidak valid jika ukuran sampel relatif kecil, yaitu ada lebih dari 25% sel memiliki nilai harapan kurang dari 5. Nah, sehingga saat N kecil, inferensia bisa dilakukan dengan melihat exact distribution dibandingkan dengan large sample approximation. Seperti itu. Jadi exact distribution itu distribusi nyata dari data yang ada. Seperti itu. Tidak menggunakan pendekatan-pendekatan ukuran contoh besar. Seperti itu. Kemudian uji yang berlaku untuk kasus seperti ini dinamakan oleh uji eksak Fisher ya, ditemukan oleh Bapak Fisher. Nah, ini dia Bapak Fishernya yang bernama lengkap Ronald Elmer Fisher. Beliau ini hidup selama 72 tahun ya. Nah, uji yang dicetuskan oleh Fisher ini pada umumnya digunakan pada tabel kontingensi 2x2 yang seperti ini gitu. Nah, uji eksak Fisher ini didasarkan pada sebaran hipergeometrik ya. Jadi kalau misalkan tabel kontingensi kita seperti ini, maka ini misalnya kolomnya, kolom 1, kolom 2, ini row, baris 1, baris 2. Dan untuk baris 1 kita punya N pengamatan, N kecil pengamatan. Untuk kolom ke-1 kita punya K pengamatan dan totalnya adalah N ya. Maka sudah pasti yang N kecil K sama N besar ini harus diketahui, sehingga yang ini tinggal sudah pasti fix ya, nilainya N besar dikurang N kecil. Dan yang ini N besar dikurang K besar ini ya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian nilai-nilai X ini bisa menjadi peubah acak gitu ya. Jadi nilai-nilainya itu agar didapatkan total barisnya sebesar N, total kolomnya K, dan totalnya N, maka ini kan bisa dirubah-rubah ini, isi-isi selnya ini. Misalnya ini totalnya 3, maka bisa jadi 2, 1. Terus apa lagi? 3, 0, seperti itu kan? Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Nah, maka untuk tabel kontingensi yang datanya seperti ini, peubah acak X ini mengikuti sebaran hipergeometrik gitu ya. Nah, sehingga apabila kita punya X yang menyebar hipergeometrik dengan parameter N besar, K, dan N kecil, maka fungsi peluang dari X adalah ini kombinasi X dari K, kombinasi N min X dari N besar min K dibagi kombinasi N kecil dari N. Nah, gitu ya. Kemudian
Nah, kalau kita punya data pengamatan seperti ini pasti kita data realnya kita punya seperti ini ya. Nah, katakanlah untuk kolom 1 baris ke-1 ini N11 dan seterusnya seperti ini, dan baris ke-1 ini totalnya N1 plus dan total semuanya jadi N, maka dari fungsi sebaran hipergeometrik yang ini tadi kita bisa tuliskan formulanya untuk data kita ini, yaitu peluang N11 itu adalah kombinasi tadi kan N1 plus ya yang di sini ini ya. Jadi ngambil N11 dari N1 plus dikali dengan kombinasi N plus 1 min N11, berarti yang di sini ya kan? Ya, N plus 1 itu yang ini. N plus 1 dikurang dengan N11 berarti yang ini ya, gitu. Nah, dibagi dengan N plus 1. N plus 1 dibagi di kombinasi N plus 1 dari N, seperti ini. Nah, jadi ini kita memang sudah punya datanya ini ya, kita sudah punya datanya, tapi terus akhirnya kita bisa susun sebarannya, kemungkinan-kemungkinannya gitu. Seandainya dia menjadi suatu peubah acak gitu ya. Nah, ingat lagi bahwa kalau ada notasi kombinasi seperti ini, misalkan kombinasi B dari A, maka ini formulanya adalah A faktorial dibagi B faktorial dikali A min B faktorial ya. Seperti itu nih, jangan lupa yang ini. Nah, untuk kasus yang seperti ini, maka hipotesis nol kita adalah apakah peubah X sebagai posisi baris dan Y sebagai posisi kolom itu independen atau saling bebas. Saling bebas apa enggak gitu ya. Nah, kalau saling bebas, ingat kembali materi tentang odd ratio. Kalau saling bebas itu berarti artinya odd ratio atau tetanya itu sama dengan 1, gitu kan? Nah, ingat kembali kalau untuk data sampel, data contoh, maka odd ratio duga itu adalah N11 dikali N22 dibagi N12 dikali N21. Seperti ini kan? Gitu. Nah, kemudian pengujian hipotesis yang ini dilakukan dengan menghitung p-value atau nilai P. Apa itu p-value-nya? Yaitu jumlah dari semua peluang hipergeometrik yang berpihak pada hipotesis alternatif. Gitu. Jadi itu HA-nya apa atau H1-nya apa? Gitu. Hipotesis alternatifnya apa? Bisa jadi kalau H0-nya theta sama dengan 1, berarti H1-nya bisa theta besar dari 1 atau theta tidak sama dengan 1, seperti itu. Nah, untuk uji satu arah kita putuskan tolak H0 apabila p-value kecil dari alpha, seperti itu. Oke. Nah, kemudian secara teknis langkah-langkah pengujian langkah-langkah pengujian Exact-Fisher itu adalah pertama, kan kita sudah punya tabel kontingensi ya kan, dari data kita itu udah berupa tabel kontingensi 2x2. Nah, lalu tabel kontingensi itu susunlah tabel kontingensi dari data observasi menjadi lebih ekstrim ya kan. Caranya dengan mengurangkan pengamatan terkecilnya, tetapi jumlah baris dan kolomnya tetap. Itu tadi ya, jumlah baris dan kolomnya harus tetap, karena itu kan parameter yang diketahui untuk sebaran hipergeometrik. Seperti itu. Kalau nggak diketahui ya gimana, kita nggak akan mungkin bisa menjadikan isi tabel kontingensinya itu menjadi acak gitu ya. Kita rubah-rubah menjadi acak. Seperti itu. Nah, lalu setelah jadi setiap tabel kontingensi itu kita cari peluangnya gitu.
hitung semua peluang pada langkah nomor 1. Jadi kalau kita punya tabel kontingensi dari data di soal setelah kita buat menjadi ekstrim itu misalnya menjadi ada 3 tabel, ada 3 kemungkinan tabel yang memungkinkan gitu ya. Isi sel-sel di dalam tabel kontingensinya misalnya bisa dibuat 3 kemungkinan dengan catatan jumlah baris dan jumlah kolomnya tetap. Maka setiap tabel itu dihitung peluangnya seperti itu. Peluang pakai sebaran hipergeometrik tadi itu. Nah, kemudian kalau sudah dapat, baru P value itu adalah jumlah dari semua peluang tersebut, seperti itu. Nah, jadi maksudnya tadi kan disebutkan P value itu adalah jumlah peluang yang berpihak pada HA-nya gitu ya. Jadi nanti HA itu akan sejalan dengan langkah-langkah ini. Dan tolak H0 jika P value kecil dari alfa untuk uji satu arah dan P value kecil dari alfa per 2 untuk uji dua arah seperti ini. Oke, nah kita ambil contoh soal dari buku Agresti ya mengenai apa ini percobaan pertama dari si Fisher, mengapa beliau mencetuskan uji eksak Fisher ya. Ini diambil dari buku Agresti seperti biasa sebagai rujukan utama dari mata kuliah ini. Nah, Fisher melakukan percobaan yang ditulis dalam buku The Design of Experiment. Nah, jadi waktu itu ceritanya Fisher itu sedang bersama temannya. Ketika minum teh, temannya itu bilang bahwa dia bisa membedakan teh di dalam gelas itu, di dalam cangkir ya, apakah ya susu atau teh terlebih dahulu yang dimasukkan ke dalam cangkir. Seperti itu. Nah, lalu untuk menguji statement temennya itu Fisher melakukan percobaan gitu. Benar nggak tebakannya itu benar gitu ya. Kemudian temannya diminta mencoba 8 cangkir teh, di mana dia diberitahu bahwa ada 4 cangkir yang dituangi teh duluan dan 4 cangkir yang dituangi susu duluan gitu ya. Jadi ini untuk mengetahui tadi apa, total baris dan total kolomnya itu harus sudah diketahui seperti itu sebagai parameternya. Nah, terus temannya diminta menebak mana 4 cangkir yang dituangi susu duluan. Nah, cangkir-cangkir tersebut disusun secara acak gitu ya. Nah, kemudian menurut buku Agresti nih, hipotesisnya itu H0 adalah theta sama dengan 1 dan H1 atau HA-nya adalah theta besar dari 1. Seperti ini. Kenapa kok tetanya itu besar dari 1? Kan gini logikanya. Kalau theta sama dengan 1 berarti nggak ada hubungan. Kalau theta besar dari 1 berarti hubungan atau asosiasinya itu positif, gitu kan? Positive association, seperti itu. Kemudian pada percobaan ini kolom marginalnya itu ya ini ya 4,4 ya, tadi banyaknya kolom itu 4, banyaknya baris ya, pengamatannya ya 4 ya, karena tadi ada 4 cangkir masing-masing yang dituangi teh duluan dan yang dituangi susu duluan, seperti itu. Nah, sehingga nih both marginal distribution are naturally fixed. Jadi ya karena temannya tadi sudah tahu kalau ada 4 cangkir yang dituangin susu duluan dan 4 cangkir yang dituangi teh duluan, pasti dia distribusinya fix, sehingga yang random itu adalah yang di dalam sel-selnya itu gitu kan. Nah, hasil percobaannya itu seperti ini. Kenyataannya nih yang dituangin susu terlebih dahulu itu ada 4, yang dituangi teh terlebih dahulu itu ada 4 ya. Nah, kemudian ini tebakan temennya menebak yang dituangi susu duluan itu yang
yang aktualnya susu duluan itu dia benar menebak 3, dan yang satu salah. Dia dituangi susu duluan tapi ditebak teh duluan. Dan untuk yang kenyataannya dituangin teh duluan ada 4, dia juga benar 3, salah 1, seperti ini ya. Nah, ini datanya. Nah, jadi di sini dari tabel kontingensi kita interestnya ke ini, anggap aja ini sebagai N11 ya. Sebenarnya N11 ini nggak harus yang N11, nanti yang bisa jadi kita ke yang ini gitu ya. Tapi coba kita perhatikan tadi kasusnya, bahwa Fisher minta temannya menebak mana yang dituangi susu duluan gitu kan. Nah, jadi kita interestnya di sini menebak susu duluan, mana yang dituangi susu duluan ini, dan temannya benar 3, seperti itu. Nah, sehingga N11 ini menyebar hipergeometrik dengan kemungkinan nilai untuk N11 adalah 0, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi sebelum dijawab nih sama temennya, maka karena total yang sudah dikasih tahu cangkir yang ada dituangi susu duluan itu ada 4, maka ada kemungkinan temennya itu menebak salah semua. Itu berarti N11-nya bernilai 0, atau dia benar 1, atau dia benar 2, atau dia benar 3, atau dia benar 4 gitu ya. Nah, jadi ini nih kemungkinan yang mungkin terjadi, nilai-nilai dari peubah acak X tadi itu, yang dalam hal ini adalah N11. Jadi nilai-nilai peubah acak N11 itu ini. Dan faktanya dari data ternyata nilainya 3 gitu ya. Nah, sehingga langkah selanjutnya adalah kita menghitung peluang N11 sama dengan 3 dan N11 sama dengan 4. Kenapa? Kalau tebakannya benar, berarti kan tadi hipotesisnya itu theta lebih besar dari 1. Berarti ada hubungan positif. Hubungan positif itu berarti apa? Yang sesungguhnya dituangi susu duluan memang benar ditebak oleh temannya itu dituangi susu duluan. Seperti itu. Nah, sehingga di sini interestnya itu atau yang masuk akal gitu ya. Nilai N11 yang masuk akal untuk mendukung hipotesis HA tadi itu adalah N11 sama dengan 3 dan N11 sama dengan 4. Jadi yang lebih besar sama dengan dari data observasi sesungguhnya. Gitu. Ya. Jadi kita interestkan pada nilai N11, nilai peubah acak N11 yang lebih besar sama dengan nilai aktualnya. Gitu. Jadi 3 atau 4 seperti itu. Nah, dengan demikian saat kita menyatakan kita akan menghitung peluang N11 sama dengan 3 dan juga N11 sama dengan 4, itu akan sama dengan langkah yang tadi pertama, prosedur langkah-langkah uji eksak Fisher kan tadi cari pengamatan terkecil, ya kan? Kemudian dikurang-kurangi sehingga dia 0 ya, bikin tabel menjadi ekstrem itu. Kita interestkan ke ini. Jadi saat kita membicarakan N11 sama dengan 3, itu sama saja kita sedang interest pada pengamatan terkecil ini. N12 sama dengan N21 sama dengan 1. Gini. Ya, semoga teman-teman paham ya. Gitu. Kemudian hitung peluang N11 sama dengan 4. Nah, ini sama saja dengan mengurangi 1 ini dibuat lebih ekstrim lagi menjadi 0 ya. Ini 1 dikurangi 1 sehingga nilai di sel ini menjadi 0. Nah, kalau dia menjadi 0, otomatis ini harus berubah kan? Karena totalnya harus 4. Nah, sehingga tabelnya menjadi seperti ini. Gitu. Jadi saat sel 1-2-nya 0, maka sel 1-1-nya harus 4 karena totalnya harus 4. Dan karena totalnya 8, maka di sini juga harus 4 kan? Gitu. Nah, ini dan demikian juga yang ini. Kalau yang ini jadi 4, maka ini juga harus 0 kan? Gitu. Supaya dia totalnya 4.
gitu ya. Nah, sehingga teman-teman semoga paham yang ini kan udah fix, ini harus fix, harus diketahui nilainya. Sehingga yang bisa kita rubah-rubah tadi adalah yang di dalam selnya ini, gitu. Nah, sehingga dalam hal ini kita punya dua tabel kan? Tabel untuk yang N11-nya 3, yaitu tabel dari data aktualnya, dan tabel yang kedua yang ini, saat N11-nya 4. Seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian kita hitung peluang untuk P3 ya, N11-nya sama dengan 3. Berarti tadi ini 43, 41, 84. Nah, nilainya ini. Kemudian P4-nya ini. Sehingga peluang atau P-value-nya adalah nih, jumlah dari semua peluang yang berpihak pada HA tadi gitu ya. Yang berpihak pada HA itu adalah nilai-nilai N11-nya 3 dan 4 ya, saya ulangi lagi, sehingga total dari yang ini gitu ya. Nah, nilainya adalah 0,243. Nah, ini sebagai P-value-nya. Nah, misalkan kita punya alfa 0,05 nih. Karena P-value-nya itu besar dari 0,05, dan otomatis besar juga ya kan dari 0,01 ya, gitu. Maka kita simpulkan bahwa belum cukup bukti untuk menolak H0. Artinya tidak ada asosiasi antara urutan menuang dengan tebakan. Seperti itu. Oke. Nah, jadi walaupun tadi datanya hanya satu yang meleset, yang salah, ternyata menurut uji ini kita belum cukup bukti untuk menyatakan ada asosiasi gitu ya. Gitu. Bagaimana teman-teman? Semoga bisa mengikuti ya. Oke. Nah, ini catatan dari uji ini. Uji Exact-Fisher itu sebenarnya berlaku untuk semua ukuran sampel, tidak hanya untuk ukuran contoh atau ukuran sampel kecil saja. Oke. Nah, namun kalau ukuran contohnya besar, uji ini memerlukan waktu komputasi yang lama. Ya enggak? Karena tadi kan harus membuat tabel-tabel menjadi ekstrim. Kalau ukuran contohnya sangat banyak, sangat besar, berarti kan data terkecil di sel-sel yang ada itu kan angkanya juga besar. Kalau harus dikurangi 1, dikurangi 1, dikurangi 1 terus sampai 0, itu kan akan menjadi banyak ya. Sehingga iterasinya juga lama seperti itu. Banyak iterasinya. Itu. Kemudian P-value yang dihasilkan akan mendekati P-value uji Q kuadrat. Sehingga kan kalau ukuran contohnya besar, lebih baik kita menggunakan uji Q kuadrat. Seperti itu. Oke, selanjutnya ya kita nyatakan bahwa uji Q kuadrat itu akan lebih efisien jika ukuran contohnya besar. Dan uji Exact-Fisher untuk tabel kontingensi lebih dari 2x2 itu sebenarnya bisa. Ya, tadi di awal saya sebutkan kalau pada umumnya uji Exact-Fisher itu untuk tabel 2x2. Namun ini dinyatakan bahwa sebenarnya dia bisa untuk tabel kontingensi lebih dari 2x2, yaitu menggunakan versi multivariate dari sebaran hipergeometrik. Nah, perhitungan manual akan rumit karena ya tadi ya lihat prosesnya seperti itu. Nah, sehingga lebih baik menggunakan software gitu. Oke, bagaimana teman-teman? Semoga teman-teman bisa mengikutinya ya. Pelan-pelan saja dulu mempelajarinya, kemudian baca buku, baca sumber-sumber lain, kemudian ikuti praktikumnya dengan baik, kemudian kerjakan soal-soal. Semoga teman-teman tetap bisa menguasai topik ini walaupun belajarnya tanpa tatap muka. Oke. Nah, berarti dengan demikian topik untuk tabel kontingensi selesai. Selanjutnya kita akan masuk pada pertemuan berikutnya mengenai analisis regresi logistik. Oke, pastikan teman-teman sudah membaca-baca terlebih dahulu
topik tentang analisis regresi logistik. Oke.